اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Dalam film Syekh Abu Bakar ini kita mengambil lokasi di antara lain di Madinah dan Mekah. Nah, di Madinah kita fokuskan di Masjid Nabawi, antara lain adegan di Syekh Abu Bakar berdoa di ruang Raudah, dan ada adegan Ustadz Malik dengan teman-temannya di depan Masjid Nabawi diskus soal bagaimana menyatukan umat dan masalah yang dihadapi di kota santri. Selain itu ada adegan yang menarik yang kita gambarkan di sini. Ingin memperlihatkan tiga tokoh, Ustadz Malik, Ustadz Basri, dan Syekh Abu Bakar. Ini tiga tokoh yang menghadapi permasalahan. Itu mereka berjalan di padang pasir. Pada saat mereka berjalan ini ada dihantam sama badai. Nah, itu gambaran di skenario. Nah, ini menggambarkan bahwa mereka menghadapi tantangan seberat apapun tetap bisa melewati badai yang mereka lalui. Dan alhamdulillah pada saat kita mencari lokasi itu benar-benar badai pasir bergulung dari belakang lokasi yang kita akan ambil. Jadi itu mendadak, tiba-tiba kita tidak sangka ada badai itu, makanya saya langsung pada saat itu langsung saya buru-buru, ayo pemain turun kamera, jadi kita kayak kelabakan, langsung kita ambil kayak dokumenter aja. Dan alhamdulillah kita dapat gambar yang lumayan bagus untuk adegan itu. Jadi simbolik bahwa tokoh ini melewati badai, dan alhamdulillah kita dapat badai benar. Yang tadinya kita rencanakan akan kita bikin di editing nanti di post production. Nah, sesudah itu kita juga syuting di Mekah. Nah, di Mekah itu simbol bahwa seluruh umat Islam dunia itu akan menyatu di Ka'bah, tawaf di Ka'bah. Nah, ini simbolik bahwa apapun manhajnya, apapun alirannya, mereka akan ke Ka'bah, mereka akan tawaf satu di situ. Ini simbol kesatuan Islam. Jadi kita ambil lokasi Madinah dan Mekah antara lain untuk menggambarkan itu, dan itu ada dalam film Syekh Abu Bakar. Saya di film Syekh Abu Bakar ini, produksi kita Bakti Visiotama, berlaku sebagai co-sutradara. Nah, tugas saya apa? Tugas saya adalah mengatur keseluruhan produksi agar bisa terschedule dengan baik dan film ini bisa selesai dengan baik. Oke, semua siap? Yuk, Ustaz, yuk. 1. Tenang. Oke, action. Mengenai kendala pembuatan film ini, alhamdulillah saya merasa sebagai sutradara tidak ada kendala yang berat. Wajar-wajar aja, simple aja, kita juga kerjanya rileks. Ya palingan ada sedikit gangguan cuaca dan itu lumrah lah. Dan saya merasa semua hambatan yang kita sempat alami saya anggap mungkin ada hikmahnya, dan memang beberapa hal semacam lokasi yang tadinya kita akan menuju ke sana ternyata ada hambatan di situ.
kita langsung alihkan ke lokasi yang lain, dan ini jauh lebih baik lokasinya daripada yang tadinya kita sudah hunting. Nah ini kalau kita mengambil hikmah dari suatu hambatan, dari suatu tantangan, dari suatu apa, mungkin kita mendapat hikmahnya untuk yang lebih baik lagi. Jadi selama saya menjalani ini, saya ya semua lillahi ta'ala, mohon petunjuknya, dan ya alhamdulillah sekali lagi semua berjalan lancar. Syuting di Mekah, di Madinah, di Jonggol, dan terakhir di Gorontalo. Ya semuanya sesuai dengan yang kita harapkan, dan memang hal-hal yang kita inginkan tidak kita sempat ambil, penggantinya pun adegan lainnya itu jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Oke, hari ini kita ada di Gorontalo, ini syuting terakhir. Maksud menghadirkan scene ini untuk flashback dan juga untuk sekaligus memperkenalkan daerah Gorontalo. Intinya itu. Oke. Berkali itu merasa diri menang sendiri juga tidak baik. Jadi paman tolong dia. Take 2 kamera. Speed. Kenapa mesti lokasi di Gorontalo? Itu tokoh utama kita, Syekh Abu Bakar, kita gambarkan berasal dari Gorontalo. Dan itu kesempatan kita sebagai orang Gorontalo juga harus bagaimana mengangkat budaya Gorontalo, daerah Gorontalo, sekaligus kita perkenalkan dalam film ini. Nah itu kita ramu dalam adegan flashback apa saya dulu, terus dengan masa kecil Syekh Abu Bakar ceritanya, dan saat Syekh Abu Bakar ziarah ke makam, di sana kita kasih lihat di makam itu bukan sekedar ziarah, tapi di sana kita kasih lihat bagaimana tradisional ziarah di sana, yang baca Al-Fatihah apa semua zikir di makam, dan bagaimana seorang yang sudah ahli sunnah berziarah ke makam, antara lain itu yang diperlihatkan oleh Syekh Abu Bakar. Jadi ada dua di situ, dan ini kita perlihatkan dalam satu frame. Dengan demikian kita perlihatkan bahwa kita memang harus satu, biarkan yang ini tetap dijalani, yang tradisional, yang ini juga tetap menjalankan. Itu antara lain dalam ziarah kita gambarkan itu. Terus kita juga menggambarkan mongaruah, itu tradisional Gorontalo untuk mengenang arwah leluhur. Sekalian dengan makan pakai tangan, itu kan juga dari sunnah Nabi, kita suka makan pakai tangan, kita kasih lihat juga, zikirnya kita kasih lihat. Dan satu lagi saya mau menghadirkan satu adegan Syekh Abu Bakar dengan Maestro Tujai, ketua adat Gorontalo. Nah di situ digambarkan dari zaman dulu itu bagaimana jejak langkah seorang pemimpin itu sudah dipandu dengan sajak-sajak budaya Gorontalo, yang memang budaya adat Gorontalo bersendi sara bersendi kitabullah. Jadi semua berakhir berkiblat ke kitabullah, ke Al-Quran. Nah itu kita gambarkan, tetua adat itu hadir di situ berdialog dengan Syekh Abu Bakar. Nah kita mencoba mengangkat ini ke secara nasional. Nasihat adat huta lo itu ya. Lalu
Gorontalo itu ya, Dupoto itu ya, Tulu itu ya, Tahu itu ya, Bodila Perudah Hilau angku. Yang maksudnya semua kita ini memiliki misalnya tanah milik tuanku, air milik tuanku, api milik tuanku, angin milik tuanku, sedangkan manusia milik tuanku. Sekaligus kita memperkenalkan kota Gorontalo, kita juga mengadakan panoramic shot, ada ikan hiu yang kebetulan alhamdulillah bisa sekarang ini mampir di Pantai Olele dan jadi ikon Gorontalo. Jadi kita sekaligus perlihatkan panoramic shot dari kota Gorontalo.